Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pesia 2 di AKM. Nama saya Amanda Niswa Auliana Nisa, absen 2. Nama saya Dewi Agustina, absen 7. Nama saya Delinda Sapunta, absen 9. Nama saya Kerjaan Gerana Madani, absen 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok PJBL 1 kami. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur untuk pembelian. Di sini kita pilih yang gambar troli, dan yang pertama ini adalah pesanan pembelian terkait dengan pesanan yang kita terima dari pemasok. Dan penerimaan barang ini terkait dengan aktivitas untuk penerimaan barang yang kita beli. Dan uang muka pembelian ini terkait jika kita melakukan aktivitas pembelian disertai dengan uang muka. Kemudian untuk faktur pembelian ini berguna untuk melakukan transaksi pembelian sekaligus transaksi secara tunai. Dan di sini juga lembaran pembelian digunakan ketika kita melunasi pembelian yang sebelumnya dilakukan secara kredit. Dan untuk kredit pembelian ini dilakukan atau digunakan ketika kita membeli barang tapi tidak sesuai. Dan untuk klaim pemasok ini digunakan untuk jika terjadi barang yang rusak atau tidak sesuai, maka kita melakukan klaim kepada pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari penjualan itu sendiri. Untuk penjualan sudah jadi takut tanda seperti ini. Nah, beberapa fiturnya adalah penawaran penjualan digunakan ketika kita ingin menawarkan barang dan dagangan kita kepada pelanggan. Lalu ada pesanan penjualan ketika pelanggan menyetujui penawaran tersebut, maka kita bisa masuk ke pesanan penjualan. Lalu pengiriman pesanan kita gunakan ketika kita ingin memantau pengiriman barang kepada pelanggan. Lalu jika kita ingin menjual barang tersebut dengan tunai, maka kita bisa masuk ke faktur penjualan. Lalu di sini juga ada fitur uang penjualan, penerimaan penjualan, rekening penjualan, buka faktur, klaim pelanggan, dan juga pengepakan barang. Fitur-fitur tersebut digunakan sesuai dengan transaksi atau kejadian tertentu. Misalnya, ketika terjadi kerusakan barang, maka kita bisa masuk ke rekening penjualan. Atau ketika kita menerima penjualan dengan uang muka, maka kita bisa masuk ke fitur uang muka penjualan. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembelian aset tetap. Nah, ketika kita akan membeli aset tetap, maka kita harus membeli barang atau aset yang akan kita jadikan aset tetap. Maka kita bisa menuju ke fitur pembelian dan menuju ke faktor pembelian untuk membeli aset yang ingin kita beli. Nah, untuk transaksinya, maka kita akan pilih pemasok dulu pada pemasok mana kita ingin membeli aset tersebut. Selanjutnya kita akan klik fitur pembelian aset ini untuk menjadikan itu adalah sebuah aset. Nah, di sini kita bisa memasukkan informasi sesuai aset yang ingin kita beli. Yang selanjutnya dari kas bank. Kas bank memiliki dua fitur yang sering dipakai, yaitu pembayaran dan penerimaan. Untuk pembayarannya yaitu untuk mengeluarkan kas bank, dan yang penerimaan adalah menerima kas bank. Selain aktivitas penjualan, pembelian kas bank, kita perlu mencatat di jurnal umum. Setelah kita melakukan beberapa simulasi sistem tadi, kita akan mendapatkan beberapa output yang berupa mulai dari laba rugi, kemudian neraca, kemudian ada rincian besar, dan ada histori bank, dan juga ada daftar PPN keluaran dan masukan yang nantinya akan kita jadikan sebagai dasar analisis terkait dengan perusahaan kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio dan laporan keuangan itu sendiri. Untuk rasio yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset, yaitu rumusnya laba bersih dibandingkan dengan total aset dikalikan dengan 100%, di mana laba bersih sendiri diambil dari laporan laba rugi dan juga total aset diperoleh nominalnya dari laporan posisi keuangan, yaitu Rp1.509.803 dibagi dengan Rp1.714.732 dikalikan dengan 100%, di mana hasilnya sendiri adalah 0,000835%. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity, di mana rumusnya yaitu laba bersih dibandingkan dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Laba bersih sendiri diambil dari laporan laba rugi dan juga total ekuitas diambil dari laporan posisi keuangan, di mana Rp1.509.803 dibagi dengan 1,5 sekian miliar dikalikan dengan 100%, di mana hasilnya adalah 0,000952%. Untuk yang ketiga, di sini ada EOM atau end of month, di mana pendapatan dikurangi BPP
lihat di laporan KPMG yaitu 5.026.500 dikurangi 4.052.540 dibagi dengan 5.026.500 dikali 100%, maka hasilnya 0,193%. Yang keempat yaitu Taylor rasio adalah set lancar dibagi total utang lancar dikali 100%, yaitu 545, 484, 732 dibagi 36.476.592 dikali 100% yang menghasilkan 14,95%. Ini adalah rasio di mana aset lancar dengan persediaan dibagi total utang lancar dikali 100, di mana aset lancar persediaan dan total utang lancar diambil dari laporan posisi keuangan, di mana 545 juta kata 732 dibagi 17 juta 491 360 dibagi 36 juta 476 592 dikali 100% yang hasilnya adalah 14,474%. Dari kelima analisis tersebut, di mana ROA dan ROE menunjukkan bahwa sangat rendah di mana perusahaan ini kurang dalam hal penjualan. Akan tetapi, ROA dan ROE ini dihitung di dalam jangka per bulan atau labanya didapat setiap bulan. Jadi masih dalam tahap yang aman. Setelah itu, untuk ROE menjelaskan CS atau cukup sehat, dan juga current dan juga quick ratio menggambarkan bahwa perusahaan memiliki rasio yang sangat tinggi atau sangat bagus. Dari kelima analisis tersebut, rekomendasi analisis manajerial yang dapat kami rekomendasikan, yang pertama, perusahaan harus bisa meningkatkan investasi di asetnya, terutama di aset tetap. Yang kedua, perusahaan harus bisa meningkatkan penjualan atau pendapatannya. Dan juga yang ketiga, perusahaan harus bisa memperbaiki operasional perusahaannya untuk meningkatkan aset lancarnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.